Obrolan psikologi, santai, tapi tetap serius. Sekat episode 8, judulnya menarik. Dibesarkan oleh luka, ditempa oleh kesepian. Pelakunya siapa nih bikin judulnya? Siapa? Oke, kita akan berbagi cerita podcast season 8 bersama sahabat kita nanti akan berbagi cerita tentang masa kecil yang mungkin gak indah, tapi pasti ada pelajarannya. Dan pasti para sahabat di luar sana ada mungkin yang punya masa kecil yang mirip. Semoga nanti cerita dari narasumber kita dan juga nanti pesan-pesan dari psikolog kita bisa menjadi acuan untuk mengambil langkah dalam hidup ya. Seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog kita, Ibu Olin, silakan. Oke, terima kasih Pak Ber. Ya, luar biasa. Ini judulnya kayak double gitu ya. Jatuh ditimpa tangga. Jadi dibesarkan oleh luka, masih kesepian lagi. Wah, aduh ya. Ini kepoin ya nanti ya. Sekarang saya tanya dulu narasumbernya. Oke. Halo narasumber. Halo. Karena belum ada nama ya. Ya. Oke, namanya siapa? Nama aku Agus. Agus. Ya. Oh iya. Temennya BTS tuh, bukan ya? Oh bukan, Oh, beda ya. aja. Sudah beda ya. Oh, Itu kalau nama saya dibalik itu. Oh, gitu. Oke, usianya berapa, Gus? Sekarang usia aku 22 tahun. 22 tahun. Ya. Oh iya. Oke, nggak usah tanggal lahir semua nggak usah Ya, nggak usah. Sekarang single atau double? Sekarang aku udah punya pacar sih. Oh, udah punya Ya. pacar. Wah, nggak ada kesempatan dong yang di luar sana ya. Oke, kerja atau Sekarang kuliah? udah kerja. Oh, sudah kerja. Ya. Ya. Oke. Cukup kali Pak Ber ya? Siap, Ya. berarti dibesarkan oleh luka dan sudah gak kesepian lagi. Setuju ya? Ya. Luka ini siapa sih sebenarnya Luka? Luka ini sahabat LUKA. kita nanti. Oke, Agus. Ya. Agus, saya boleh tanya sedikit nggak Agus? Kalau kita dengar tadi kata luka ya, luka yang terbayang apa Agus? Luka dari keluarga sih. Dari keluarga ya, Dari yang terdekat. dari yang terdekat. Seringkali yang menorehkan luka dalam hidup kita bukan orang lain, bukan orang yang jauh di luar sana, tapi orang terdekat kita. Nanti kita akan cerita sama-sama sama Agus ya tentang luka. Agus, kalau tadi ingat masa kecil, luka, keluarga ya. Oke, kita kembali. Agus, sedikit cerita tentang masa kecil boleh nggak berbagi, Gus? Boleh. Silakan, Agus. Ya, dari kecil aku, keluargaku sudah berpisah, orang tuaku. Dan aku ditinggal oleh ibuku berumur 2 bulan. Ini cerita dari bapakku sendiri. Dan aku besar dan tinggal dengan nenek dari bapak. Ditinggal kemana lu? Oleh ibu, cerai. Oh, iya iya. Oke, Agus. Masa kecil banyak sama siapa, Gus? Kebanyakannya sih sama nenek di rumah. Sama nenek ya. Ya, Kalau sama nenek tapi hubungan dekat ya. dekat Oke. banget. Aku sudah anggap nenekku itu ibuku sendiri dari kecil. Lebih Karena banyak. dia yang merawatku dari kecil sampai kuliah. Oke, sama nenek sama bapak mana yang lebih dekat, Gus? Sama nenek sih. Sama nenek ya. Ya, karena bapakku tuh nggak 24 jam di rumah. Jadi dia harus kerja pulang malam dari pagi. Itu sih. Oke, tadi kan dari umur 2 bulan ibu udah nggak ada ya, sudah Ya. pisah lah ya, sudah pisah. Itu cerita dari bapak. Ya. Agus, kalau ingat momen masa kecil yang masih muncul yang bisa Agus ingat ya, cerita masa kecil yang muncul apa, Gus? Kalau masa kecil sih aku seringan lebih ingat yang lebih bahagianya sih daripada Bahagia. lukanya. Tapi kadang-kadang kalau lagi sendiri tuh kepikiran something lah. Kepikiran something ini apa nih, sesuatu? Somethingnya tuh kayak nggak enak di hati aja sih. Nggak enak ya. Perasaannya Ya. apa itu, Gus? Nggak enaknya ini ngerasa apa? Sedih, kecewa, sendirian, lelah, ditinggalkan, dikhianati, atau mungkin rasa-rasa lainnya, Gus? Rasa kecewa sih Kecewa sama ya, kedua orang tuaku. kedua orang tua. Ya, Kalau mendengar kata kecewa, yang kebayang dua-duanya atau salah satu, Gus? salah satu sih. Salah satu. Ya, Yang muncul siapa, Gus? yang muncul sih ibuku sih. Ibu ya. Ya, Tapi sempat kontak-kontak nggak Gus sama ibu?
Kalau untuk sekarang sih ibuku sebulan itu bisa 2 kali sih ke rumah. Sekarang malah mulai terhubung lagi ya. Ya, Usia berapa Gus mulai jalin lagi hubungan sama ibu? usia 21 mungkin, 21. Baru kontakan sama ibu. Ya, Rasanya apa Gus? Pertama kali ketemu ibu? pertama kali ketemu sih yang saya rasakan tuh jujur biasa aja sih. Karena udah kayak nggak peduli sih. Lebih nggak peduli. Walaupun aku tahu dia yang melahirkanku, tapi rasanya kayak kosong aja sih. Tapi beliau mencoba untuk dekat lagi nggak sama Ya. Gus? Kayak minta maaf gitu, udah ninggalin aku. Dimaafin nggak tapi dimaafin nggak? Eh, Kalau sekarang sih aku maafin sih karena udah ngerti. Semakin hari semakin ngerti, semakin besar juga. Jadi mau nggak mau aku maafin. Mau nggak mau? Ya mau nggak mau sih. Mau nggak mau. Oke, tapi berarti Agus kan waktu besar lebih banyak nenek yang temenin ya? Ya, Nenek yang temenin. Kalau sama bapak gimana Agus, hubungan dekat nggak? kalau sama bapak itu dibilang deket sih lumayan sih. Tapi kalau untuk kayak ngobrol tentang keseharianku itu jarang banget sih kalau sama bapakku. Satu kata yang menggambarkan bapak apa Gus? Kalau sekarang sih bapakku tuh hebat sih. Kalau Hebat. untuk sekarang. Satu kata yang menggambarkan ibu? Untuk ibuku mungkin satu kata ya. Apa ya? Satu kata untuk ibuku penyayang sih. Penyayang ya. Satu kata untuk nenek? Waduh. Nggak boleh lupa, neneknya lupa. Wah. Kayaknya satu kata tuh kurang sih kalau buat nenekku. Satu kata kurang Ya. luar biasa. Oke deh, 2 kata deh kalau gitu. Beliau segalanya sih. Beliau segalanya ya. Biasa. Oke, kita akan menuju ke psikolog kita Ibu Pauline. Iya. Agus mungkin di masa kecil nggak sama ibunya ya. Ya. Tapi luar biasa loh. Agus bisa menerima dan ya mungkin asing awalnya ya. Tapi menurut dari sudut pandang psikologinya gimana? Dibesarkan oleh nenek dan bapak. Figurnya dapat semua nggak nih? Iya, betul. Memang figurnya dapat semua. Jadi memang seorang anak perlu figur ayah sebagai pelindung dan figur ibu sebagai penolong ya, saling bantu dan tidak bisa digantikan sebetulnya. Tetapi ternyata neneknya Agus ini luar biasa ya. Dia bisa memerankan figur pengganti sebagai seorang ibu ya karena naluri atau jiwa kelemah lembutannya, penyayang dan sebagainya itu dicurahkan untuk seorang cucu yang luar biasa juga. Dan juga ada jiwa pelindung ya, ketegaran hati dan apapun mungkin ya, keberanian dan sebagainya dari seorang ayah. Nah, mungkin jadinya karena peran ibu itu sudah ada dalam diri seorang nenek, jadi waktu ketemu ibu kandungnya sendiri, jadi Agus merasa kosong tadi ya kayaknya ya karena kasarnya mungkin sudah nggak ada tempat kali ya di hati, jadi ya karena sudah digantikan oleh seorang nenek yang memang betul-betul bisa berperan sebaik-baiknya sebagai seorang ibu. Dan waktunya kemarin ketemuannya sudah di usia 20 ya, yang sudah menginjak dewasa, jadi dalam cara berperilaku, dalam respon pun mungkin Agus sudah tidak seperti anak kecil yang begitu merindukan kelembutan kan kehadiran hati seorang ibu, tetapi ya sudahlah, mungkin istilahnya masa bodoh lah ya. Kayak ketemu saya juga dalam kondisi sudah besar dan dewasa seperti itu kali ya Pak Ber. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Kita kembali sama Agus lagi nih. Gus, tanya-tanya dikit boleh lah ya? Ya, boleh. Gus, masa kecil. Sekarang bayangkan kembali ke momen waktu Agus masih kecil dulu ya. Momen terakhir yang masa kecil keinget kapan Gus? SD, SMP, TK? Yang bisa masih Agus bayangkan, masih bisa Agus ingat?
Yang masih aku bisa bayangkan tuh ketika sama nenekku sih. Sama nenek ya. Itu Iya. sekitar usia berapa Gus? Itu SMP, SMP ya. ya SMP kayak Kalau mundur lagi SD itu bisa kebayang nggak? nggak terlalu ingat sih. Nggak terlalu ingat. Kisah masa SD yang bisa keinget, kisah seneng apa kisah sedih Gus? Kisah seneng sih, karena SD itu kan aku lumayan banyak punya teman di rumah. Ya jadi lebih banyak senengnya sih. Banyak seneng ya. Ya. Gus saat SD kan banyak ada teman ya. Pernah nggak ada ngerasa aku beda dari mereka gitu? Kadang-kadang Kalau pas aku muncul. lagi SD itu sama sekali nggak ada sih. Tapi setelah aku dewasa, mulai ada pikiran seperti itu. Mulai sejak usia berapa tuh muncul pikiran-pikiran itu? Pikiran nakalnya lah. Kenapa ya kok aku begini? Itu Kenapa ya? dari aku udah mulai kuliah sih. Kuliah baru muncul. SMA nggak ada muncul. SMK enggak sih. Karena aku masih sama nenekku. Oke. Kejadian yang membuat Agus akhirnya mulai mikir seperti itu tuh ada momen apa Gus? Itu dari suatu hari itu nenekku udah meninggal. Itu sih, dari itu aku udah kayak kosong banget. Udah nggak bisa ngeliat apapun lagi. Oke, karena beliau yang paling Ya. deket ya. Hmm. Sama waktu itu tapi sama bapak gimana? Itu masih sama sih, kayak nggak akrab aja. Kalau bayangkan bapak ya, kata yang lebih menggambarkan bapak, lembut atau keras? Eh, lebih ke kerasnya sih kalau bapak. Bapak keras ya. Ya. Tapi Mungkin dia banyak pikiran juga, aku nggak tahu. Jadi ya aku nggak nyalahin dia juga sih. kalau ingat Agus masa kecil dulu ya. Hubungan dia sama bapak gimana? Mungkin bapak kan jarang di rumah nih. Ya. Saat bapak di rumah, hal apa yang sering bapak lakukan? Nemenin cerita, ngobrol, atau mungkin marah? Apa yang banyak terjadi? Agus masa kecil nih. Yang paling aku ingat sih pas dia marah sih. Lebih sering marah maksudku. Lebih sering marah. Ya. Tapi Agus paham nggak kenapa dia marah kira-kira? Di masa kecil nih, bukan Agus dewasa nih, Agus Ya. kecil nih. Aku nggak ngerti sih, cuman kalau aku pikir waktu aku kecil itu kalau aku salah, aku dimarahin itu wajar sih. Tapi waktu itu aku mikir kalau nggak ada salah gitu dimarahin itu aku kesel juga sih. Jadi kayak kependam terus dari kecil. Pernah nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dimarah gitu? Lumayan sering sih. Lumayan sering ya. Iya, kayak hal-hal kecil, makan sambil nonton TV yang kayak gitu-gitu ya. Marahnya keras banget nggak? Kalau waktu itu nggak terlalu sih, tapi ya nggak enak didengar. Nggak enak juga. Perasaannya apa Gus waktu itu? Waktu bapak tiba-tiba marah-marah gitu. Cuman kesel aja sih, kesel sesaat kenapa aku dimarah. Bertanya-tanya salahku apa gitu kali ya. Iya, kadang-kadang nanya juga sih pas kecil itu. Biasanya kalau hal seperti itu terjadi, responnya nenek gimana Gus? Aku sih cuman bisa diam sih waktu itu. Bisa diam ya? Cuman bisa mendem aja sih. Aku ngelampiasinnya ke ya main game-game dulu, game PlayStation. Sampai. Ya kayak gitulah. Mungkin ke rumah temen juga. Karena banyak teman-teman sebenarnya. Ya, lumayan sih di rumah itu. Gus, kalau kita bisa mengulang momen di masa kecil ya Gus ya. Masa masih sangat kecil dulu. Ada pesan apa yang pingin Agus sampein ke Bapak sih sebenarnya? Kalau kita bisa ulang nih momennya. Jangan nyoba hal yang aneh-aneh sih. Kalau aku bisa ngomong sama bapakku lagi. Dari kecil kan. Aku pengen ngomong itu sih sama bapakku. Kalau sama ibu Gus? Kalau sama ibu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa. Kira-kira kalau Agus bisa bayangkan nih momen ada masa kecil ada ibu nih, bisa ketemu sama ibu, Agus pengen sampein apa sama dia? Tolong rawat aku sih. Sampai aku besar. Biar aku tahu rasanya disayang sama ibu. Kalau kembali ke momen masa kecil lagi, pingin bilang apa sama nenek?
makasih udah membesarkan aku sampai sekarang, sampai dia udah nggak bisa lihat aku lagi. Terima kasih juga udah jadi ibuku. Itu aja sih. Ada nggak hal-hal yang sebenarnya pengen kamu lakuin sama nenek tapi belum terwujud mungkin? Banyak sih. Banyak ya. Ya. Kalau beliau ada di sini gitu, yang pengen Agus ucapin sama beliau apa lagi? Aku sayang banget sih sama nenekku. Ini yang pengen disampaikan sama beliau ya. Ya. Oh, Agus emang sayang sekali sama dia. Hmm. Gus, seandainya ya Gus ya, Agus punya kesempatan nih untuk membuat sebuah perubahan di masa kecil. Agus ada penyesalan gak sih Gus lahir di keluarga ini? Ada apa? Penyesalan gak sih lahir di keluarga ini? Kalau nyesel nggak ada sih, cuman kayak kadang mikir kenapa harus aku yang kayak gini. Maksudnya kadang dulu ngeliat orang yang keluarganya lengkap tuh, kenapa aku nggak bisa kayak dia, kayak gitu sih. Menurut aku salahnya siapa tuh? Aku nggak bisa sih nyalahin kedua orang tuaku, tapi ya namanya ada masalah, mungkin aku nggak tahu juga, jadi ya nggak ada sih yang bisa aku salahin. Oke, luar biasa Gus, terima kasih pertanyaannya. Kita akan masuk menuju ke psikolog kita nih. Ibu Pauline, ini luar biasa ya. Iya, Pak. Banyak anak di usia Agus akan marah-marah, salahin orang tua, bahkan menyalahkan hidup ya, semuanya disalah-salahin. Betul. Tapi ini Agus luar biasa. Dia bisa handle dirinya, emosinya, dan gak nyalahin siapa-siapa. Menurut sudut pandang psikologinya di Bu, Iya. orang nikah punya anak ya, tapi gak siap. Hmm. Ini kira-kira gimana nih? Kasihan gak sih anak-anaknya? Iya. Memang yang menjadi korban kalau dari kondisi seperti itu, yang pertama pastinya anak ya. Dan anak itu kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, bagaimana kondisi mereka, bagaimana relasi mereka, bagaimana kesehatan mereka, masa depan, bagaimana kondisi finansial mereka dan sebagainya. Ya, tentu tidak ada yang sempurna, tetapi dari kondisi tersebut, dari sekian puluh tahun Agus menjadi seorang anak, itu ternyata dia membuat keputusan untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena memang dari awal dia mungkin tidak harus menyalahkan siapa-siapa, karena itu mungkin bukan haknya untuk mencari siapa yang bersalah. Dan dia memang sudah dilahirkan dari keluarga yang pasangan suami istri yang saling mencintai saat itu. Nah, ternyata kondisi berubah, dan ternyata Agus juga sebetulnya ada hikmahnya ya. Hikmahnya adalah neneknya bisa langsung ambil alih, memenuhi cinta yang harus Agus terima dari kedua orang tuanya. Nah, di sini kan peran ayah ya memang bekerja ya. Karena perannya seorang nenek itu sudah luar biasa, mungkin juga menggantikan peran ayah juga sebagai pelindung. Jadi sepertinya menurut Agus tadi nenek adalah segalanya. Dan pada saat nenek ini sudah tiada, nah peran ayah yang kemarin mungkin ayah merasa perannya tidak begitu banyak, mungkin hanya sekian persen, itu tetap dilakukan karena ya seorang ayah mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menjadi seorang ayah yang sekaligus juga ibu bagi anaknya yang sudah terlanjur dewasa ini. Ya, luar biasanya saya kagum terhadap Agus juga yang berpendirian teguh, mengambil hikmah yang terbaik dari kondisi yang terpuruk. Ya, kondisi yang mungkin Agus tidak pernah menyangka ini akan ada dalam diri seorang Agus. Yang mungkin Agus sering merasa iri terhadap teman-temannya yang lengkap, dalam tanda kutip mereka selalu ada, hadir, mengantarkan sekolah, selalu memecahkan masalah, ikut membantu dalam belajar dan apapun dalam tumbuh kembangnya seorang anak, dan itu sudah digantikan oleh seorang nenek
hampir semuanya kayaknya ya Pak Ber. Betul. Nah, ya saya Luar biasa. salut seorang Agus bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari dan mengambil hikmah dari masalah yang dihadapi dari kecil. Oke, kita akan menuju ke Agus lagi. Gus, saya tanya lagi ya. Ya, Gus, kapan terakhir kali merasa kesepian? terakhir kali itu waktu nenekku meninggal sih. Momen ini Itu ya? yang terakhir kali kan. Ya, momennya di sana sih. Sebelum nenek nggak ada dulu pernah nggak Gus ngerasa kesepian di rumah? Kadang sih, tapi nggak yang setiap hari kayak setelah meninggal. Setelah beliau nggak ada ya? Ya, setelah nggak ada. Kalau kan kita bilang banyak ya anak-anak yang mengalami kondisi yang mungkin mirip sama Agus ya. Tapi mungkin mereka selalu kesepian ya. Mereka mungkin menyalahkan kondisinya, keadaannya untuk mungkin bikin kenakalan atau hal-hal untuk ekspresi mereka. Kalau sekarang kita menuju ke Agus nih. Gus, hal apa yang paling menurut Agus nakal yang Agus lakukan di usia mungkin masih belasan tahun dulu? Untuk usia belasan dulu sih aku paling nakal cuma ya nyuri uang nenekku sih. Itu cuman buat pergi ke warnet doang sih. Oke, ke warnet aja. Iya. Setelah itu perasaannya apa Gus? Itu dulu itu kan masih kecil itu ya puas sih. Puas. Karena hobi juga kan main game. Kayak itu dulu cuman punya uang dikasih pas-pasan buat untuk ke warnet ya. Jadi kayak kurang gitu, main sejam 2 jam tuh bagiku kurang sih. Jadi ya aku nyoba-nyoba nyuri uang nenekku buat main lama. Ketahuan nenek nggak? Ujung-ujungnya ketahuan sih. Cuma ya beliau cuman bilang kalau uangnya kurang ngomong sih. Oke, responnya beliau luar biasa ya. Ya. Nggak kena pukulan kasih sayang dari nenek. Enggak, kalau nenek nggak pernah sih. Kalau bapak, pukulan kasih sayang nggak? Kalau bapak, kalau misalnya aku kayak kurang ajar sih di matanya bapak, mungkin iya sih. Kadang, tapi nggak yang sering banget. Nggak sering juga ya. Terakhir kali nih kena pukulan kasih sayang dari bapak usia berapa? Usia berapa ya? Kalau nggak salah SMK sih. SMK. Itu lagi keluar sama temanku sih untuk nonton temanku tanding. Dia ada tanding karate, tarung derajat. Itu aku nggak ada izin sama bapakku, belum makan, belum mandi, itu aku udah pergi. Ya itu bagiku ya kurang ajar sih kalau dipikir-pikir. Tapi bapak termasuk orang tua yang otoriter keras gitu nggak? Bisa dibilang iya sih. Jam malam itu ada di rumah? Ada. Ada? Ada. Kamu langgar nggak? Kenapa? Kamu langgar nggak biasanya? Enggak sih. Nggak ya? Enggak. Bukan tipe yang hobi langgar jam malam gitu ya? Ya, Dicariin, hilang, handphone nggak. matiin. Aku kalau pergi tuh kadang dibebasin asal izin aja sih. Asal legend ya? Ya. Oke, luar biasa. Kita akan kembali menuju ke Ibu Pauline nih, psikolog kita. Ya. Bu, ini kasus unik langka. Biasanya anak-anak yang di usia Agus lagi luar biasanya untuk langgar, hilang, nggak pulang. Tapi ini Agus luar biasa kontrolnya ya. Iya. Dan biarpun Agus mungkin besar di lingkungan keluarga yang bisa dikatakan tidak utuh secara ibunya tidak ada waktu dia kecil, tapi itu tidak menjadi alasan bahwa jadi nggak karuan seorang anaknya. Betul, betul. Ini gimana nih Bu Pauline? Iya. Kalau saya melihat sih menerawang, wes. Menerawang meramalkan. Waduh. Dari bola-bola kristal. Jadi penanaman nilai-nilai positif seorang nenek itu luar biasa. Ya, jadi di saat anak mulai kecil, remaja dan sebagainya, tentu ada beberapa hal yang membuat anak menjadi nakal ya dalam tanda kutip. Tapi seorang nenek bisa mengatasi itu sehingga Agus ini ya kalau dibilang bandel ya bandel pada masanya saat itu, dan itu lumrah wajar ya, tetapi tidak berkelanjutan gitu ya, tidak naik level bandelnya. Jadi tetap wajar, tetap masih oke, tetap masih nurut. Nah mungkin cara pola asuh bapaknya yang mungkin sebetulnya
punya tujuan baik kali ya. Seorang bapak bagaimanapun, apalagi punya anak cuma Ya, satu ya, sendiri. cuma sendiri, ya, apalagi cuma punya anak satu dan laki-laki lagi ya. Jadi mungkin seorang bapak juga pingin memberikan rasa yang tegar, kuat bagi anaknya. Jadi memberikan banyak disiplin dan sebagainya dengan caranya, dengan rasa tadi keras dan sebagainya. Tapi tujuannya tuh untuk disiplin ya. Menurut bapaknya seperti itu. Nah, ternyata ya beberapa hal Agus sempat konfrontasi ya, nggak setuju. Tetapi Agus bisa mengalihkan semua ketidaksetujuannya mungkin dengan hal yang main game yang ya mungkin tidak merugikan gitu. Untungnya juga tidak bergaul dengan teman-teman yang mungkin kurang baik dan sebagainya gitu ya. Jadi saya melihat nilai-nilai positif atau perilaku dari neneknya yang lebih kuat yang sudah ditanamkan kepada Agus. Ya. Oke, luar biasa. Kita kembali sama Agus nih. Saya masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi saya akan gali berapa yang. Gus, kan di umur-umur segitu main game seru nih. Sempat nggak Gus nge-game sampai nggak tidur-tidur gitu? Enggak sih. Tetap terkontrol ya? Ya, pada saat itu aku masih bisa ngontrol sih. Karena harus mikir besok sekolah kan. Luar biasa, harus mikir besok sekolah. Padahal zaman gitu sepertinya happy hour nggak pulang-pulang seminggu itu biasanya. Lagi booming-boomingnya. Banyak yang bolos. Banyak yang bolos. Tapi di sini luar biasa Agus. Oke, kita akan masuk lagi nanti ke cerita-cerita lebih jauh tentang Agus dan lingkungan sosial dia di next session ya. Oke, Agus, kita mau ada pertanyaan lagi nih Gus. Gus, dari momen waktu di mana abis nenek nggak ada, rasanya apa tuh Gus? Itu yang pertama aku rasain sih hampa sih. Kosong ya? Kosong, hampa. Siapa yang hadir di momen-momen itu Gus sehingga Agus bisa bangkit lagi? Yang hadir sih teman-temanku sih. Teman-teman ya? Ya. Menurut Agus sepenting apa support dari teman-teman di momen-momen itu? Itu penting banget sih bagiku. Kayak aku nggak ngerasa sendiri, nggak sepi. Aku bisa ngobrol sama teman-temanku, bisa nongkrong lah istilahnya, kayak berbagi cerita. Oke, Gus, dari pengalaman-pengalaman yang Agus alami selama ini nih Gus, sisi negatif apa yang Agus bisa ambil? Sisi negatif dampaknya buat aku sendiri itu waktu itu aku nggak ada ngapa-ngapain sih, cuman diem doang. Kayak beda aja sih rasanya, lebih banyak diem, lebih banyak bengong lah. Lebih banyak bengong. Gus, kalau dampak positif yang Agus dapatkan dari pengalaman-pengalaman hidup selama 20 tahun ya, 21 tahun ya. Hal positif apa nih yang membuat Agus berbeda nih dari teman-teman yang lain? Aku punya suatu hal positif dari pengalamanku. Hal apa yang bisa Agus tarik? Kalau itu yang aku bisa sombongin ke diri sendiri ya, kayak aku bisa ngelewatin semua ini sih. Ada perasaan berhasil? Ya. Oke, luar Kayak biasa. sukses aja sih ngelewatin semuanya. Nggak semua orang kuat dan Ya, kamu bisa salah dibilang satunya gitu yang sih. berhasil ya. Tanpa godaan yang enggak, yang aneh-aneh dan bisa berhasil. Ya. Luar biasa. Gus, menurut kamu luka masa lalu tuh bisa sembuh atau kita cuma bisa berdamai? Tergantung sih dari masalahnya. Tapi kalau dibilang bisa sembuh tuh kayaknya nggak sembuh total sih. Pasti ada 5%, 10% pasti keinget sih. Tapi kalau bisa ngikhlasin ya bisa berdamai juga sama diri sendiri. Luka paling kuat sama siapa tadi Gus? Luka Paling kuat? paling kuat sama bapak sih. Sama bapak ya? Ya. Dulu kan pernah ada momen mungkin Agus ngerasa kecewa ya sama bapak. Tapi tadi kita dapat waktu kita ngobrol ada rasa kalau menggambarkan bapak hebat ya. Kapan titik baliknya Gus? Dari kekecewaan itu jadi suatu yang spesial bapak. Ya, aku ngerasa dia hebat tuh waktu
waktu aku tahu dia ngelakuin hal yang bisa dibilang masuk ke nalar hukum, dia sampai kayak gitu buat ngehidupin aku sih, buat ngebiayain aku. Di sana titik baliknya ya. Ya. Pengorbanan dan perjuangan seorang ayah ya. Dampaknya ke Agus apa setelah itu? Setelah itu dampaknya sih ya cuman nggak ada peran seorang bapak sih, karena dia harus ngejalanin hukuman jadi narapidana. Waktu itu nenek ada masih? Itu setelah nenek udah nggak ada. Berarti Agus sama siapa waktu itu? Setelah nenek Waktu nggak ada, setelah nenek nggak ada, setelah bapak nggak waktu itu nggak bisa nemenin, Agus sama siapa? sendiri sih di rumah. Tadi kan aku bilang ibu sekarang sebulan itu bisa 2 kali atau 3 kali lah ke rumah. Itu buat ngeliat kondisiku sih. Setelah momen itu berarti ibu hadir ya. Ya, Tapi hubungan saat ini nih sama ibu udah bisa dekat lagi nggak? kalau dibilang dekat sih, aku masih bilang aku nyoba diriku buat ngedeketin ibuku sih. Mendekati ibu ya. Agus, kita kembali nih cerita. Kalau ingat momen masa kecil ya, ingat momen masa kecil. Kalau bapak minta maaf sama Agus, Agus terima maafnya nggak? Dimaafin nggak bapak? Kalau waktu kecil sih pasti sih aku maafin. Kalau dia emang ngerasa bersalah. Kalau ibu minta maaf dimaafin nggak? Enggak sih kayak kalau waktu itu. Kalau waktu itu ya, kalau sekarang pasti aku maafin sih. Karena ngerti juga. Kalau waktu kecil mungkin ya namanya masih kecil, nggak tahu apa kan, belum ngerti. Aku nggak maafin sih. Tapi kalau sekarang udah dimaafin ya? Ya. Oke. Kita akan menuju ke Ibu Polin. Ibu Polin, dari cerita tadi kita dapat sebuah kondisi ya, bahwa Agus juga sempat sendirian loh. Biasanya di momen sendirian seperti ini nih, hal-hal apa yang perlu diwaspadai nih? Ya, memang tidak mudah ya. Setelah neneknya meninggal, kemudian juga bapaknya mengalami masalah yang mungkin tidak tahu sampai kapan itu, Agus itu bertumbuh menjadi seorang yang harus mandiri, ya, mandiri karena ternyata segala sesuatu mungkin tidak seperti yang diimpikannya, yang diharapkannya sepeninggal nenek. Karena mungkin dia berharap dengan neneknya meninggal, bapaknya bisa menggantikan dalam tanda kutip ya. Lalu mungkin kalau nggak salah juga ketemu ibu juga ya. Mungkin momennya sudah dibikin seperti itu ya, luar biasa ya cara Tuhan membentuk. Tetapi terlepas dari semuanya itu, mungkin Agus juga berpikir jauh bahwa selama ini peran-peran mereka kan kurang berpengaruh mungkin ya terhadap Agus. Karena yang Agus rasakan adalah peran seorang nenek yang begitu luar biasa. Jadi sepeninggal nenek seperti Agus tadi bilang ya, dia hanya berdiam diri, dia bingung. Tapi di saat itu ada orang lain yaitu teman-temannya yang bisa mendampingi dia. Support. Nah itu mungkin sesaat kali ya, sesaat mengisi kegalauan hatinya, kekosongannya, kegelisahannya, untuk sedikit menghibur dan menguatkan. Apalagi mungkin mereka juga pastinya mereka tahu kondisi keluarga Agus gitu ya. Nah ini saya kira suatu hal yang bagus sih menurut saya, walaupun hanya sekejap, tapi support system Agus dalam bentuk teman-temannya itu sangat mempengaruhi, sangat mendukung kejiwaan Agus untuk menjadi lebih tegar. Ya itu ya Pak Ber. Oke, terima kasih Ibu Polin. Kita kembali sama Agus. Gus, kalau ingat nenek nih, cerita kembali sama nenek. Kalau ingat nenek, hal apa sih yang paling ngangenin dari beliau? Masaannya sih. Masaannya ya. Oke, Agus. Pernah marah nggak Agus sama hidup? Marah ke? Kehidupan ini, sama hidup ini. Kadang sih. Kayak Masih sering muncul nggak kemarahan ini? masih, tapi nggak yang terus-terusan sih. Ada tips dan trik nggak untuk bisa mengatasi kemarahan-kemarahan ini, Gus? Buat teman-teman di luar sana mungkin yang marah sama hidup ya, karena kondisi nggak sesuai harapan. Kadang mungkin pengennya
Bapak A nih ternyata bapakku B, jengkel, marah gitu. Ada cara nggak buat ngatasin ini, Gus? Kalau sepengalamanku sih aku ngelampiasinnya tuh ketemu teman sih. Ke teman-teman ya. Ya, jangan sendiri. Ya. Atau enggak ketemu pacar lah. Ketemu pacar. Pokoknya yang penting yang Ada penting teman ya, yang penting nggak sendirian di rumah. Tapi teman nggak kompor ya? Enggak. Enggak ya. Kali temu temen tambah kompor, wah gawat. Gus, saat-saat paling berat dalam hidup tuh di usia berapa, Gus? Puncak-puncak paling berat rasanya. Di usia 20 tahun sih kayaknya. Usia 20-an. Ya, itu pas nenekku meninggal sih. Itu yang paling berat bagiku. Sebelum itu aman ya malah? Aman. Oke, ini luar biasa sekali keberadaan beliau ya. Biasanya kalau di momen paling berat tadi udah ya ketemu teman-teman ya, teman-teman yang bisa support ya. Pacar sama teman lebih support mana nih, Gus? Sama lah. Sama. Sama sih. Adil ya. Kalau pacar lu bilang pilih aku atau temanmu, jawabanmu apa, Gus? Nah lo. Nggak milih sih kayaknya. Aku diamin sih kayaknya. Nggak usah dijawab. Oke, Agus. Ada harapan nggak yang lagi dikejar sekarang? Harapanku sih tetap jalanin hidup aja sih. Tetap jalanin hidup Ya, aja. tetap ngalir aja sih. Oke. Ada sesuatu yang dikejar, impian gitu mungkin? Ada lah pasti. Apa tuh, Gus? Boleh dibagi nggak? Impianku bekerja di luar negeri sih. Bekerja luar negeri ya? Ya, Luar biasa. Agus, pengen sambil jalan-jalan lah. sambil jalan-jalan. Oh. Itu dong. Oke. Gus, Itu dong. kalau ada sahabat-sahabat kita di luar sana nih yang lagi nonton podcast ini yang mungkin punya cerita mirip sama Agus ya. Agus punya pesan apa, Gus, buat mereka? Tetap semangat sih. Tetap semangat ya. Ya. Walaupun berat banget rasanya, tapi tetap jalanin sih. Oke. Harus dijalanin. Kalau di luar sana Bapak nggak sengaja nih ngelihat podcast ini, Agus punya pesan apa buat beliau? Pikirlah kalau mau berbuat apa-apa. Berbuat sesuatu, harus pikir dulu sih. Lebih Harus pikir resikonya sih. nggak sembarangan ambil langkah mungkin ya. Ya. Oke, Gus, kalau podcast ini mungkin ditonton sama ibu, ada pesan apa buat dia? Tetap ingat masih punya anak sih, masih punya aku. Tetap masih punya. Oke, terima Harus ingat kasih sama ya, aku Gus. sih. Sekarang kita akan menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, ada pesan apa nih buat para sahabat kita di luar sana yang mungkin punya cerita yang mirip sama Agus ya? Iya, yang penting percaya diri ya. Segala sesuatu masalah kalau kita hadapi dengan segala kekhawatiran, kecemasan, bahkan sampai stres, depresi, ya memang ada solusinya. Tetapi itu ya butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau kita percaya bahwa masalah pasti akan bisa selesai, bisa dihadapi, ada solusinya. Nah, itu sudah luar biasa ya. 50% kita sudah melangkah ke arah keberhasilan. Dan jadilah diri sendiri. Kalau saya melihat dari masalah yang dihadapin Agus, mungkin Agus juga tidak akan melakukan itu nanti suatu saat kalau dia berumah tangga ya, mungkin ya ada harapan di situ. Tetapi di luar itu bahwa semua luka yang kita alami baik dari kecil maupun sampai besar itu ya akan menjadi masa lalu saja, dan kita perlu recovery kehidupan kita dari hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik dan bangkit lagi ya mestinya. Di sini ada kata-kata yang bagus nih Pak Ber, saya baca aja ya. Dalam hidup ada yang harus kita telan walaupun pahit, yaitu keputusan. Ada yang harus kita terima walaupun menyakitkan, yaitu kesabaran.
Dan ada yang harus dilakukan walaupun sangat sulit, yaitu keikhlasan. Ya. Oke, luar biasa. Sudah dari semuanya itu ya. Ikhlas untuk menerima semuanya dan melangkah maju ke depan. Ya. Oke, dalam hidup ya kadang luka nggak bisa sembuh sepenuhnya ya, nggak bisa sembuh 100%. Ya sisanya ya kita berdamai sama luka itu. Kadang-kala kalau kita mau cari sembuhnya mungkin nggak ada ujungnya. Tapi saat kita bisa berdamai sama sisa luka yang masih ada, kita bisa punya masa depan yang lebih baik. Jadi untuk para sahabat di luar sana yang mungkin mengalami cerita yang seperti Agus alami, jadi diri sendiri aja, nggak harus ikut-ikutan mungkin hal yang negatif atau kurang baik dari lingkungan. Bahwa kalau hidup kita mungkin orang tua kurang harmonis, kita juga harus jadi nggak harmonis, nggak ada seperti itu ya. Dan tidak harus membuktikan sama di luar sana bahwa dengan kita memberontak buat tindakan yang menarik perhatian, hidup kita jadi lebih baik. Di sini Agus sudah membuktikan. Biarpun berasal dari masa kecil yang bisa dikatakan tidak ringan. Gejolaknya banyak, lukanya banyak, kesepiannya banyak. Tapi Agus tetap bisa melangkah dalam hidup dengan baik. Cerita ini mungkin bukan cerita semua orang. Dan di luar sana mungkin teman-teman responnya juga berbeda-beda. Dan cerita di sini bukan cerita yang paling benar atau paling baik. Tapi di sini Agus berbagi ceritanya dan semoga dari cerita ini ada pengalaman positif, ada hal baik yang bisa diambil. Kemudian untuk para orang tua, hati-hati ya tadi pesannya Agus, terhadap tiap keputusan yang diambil, apalagi kalau sudah punya keluarga. Karena kan harapan kita kondisi-kondisi ini nggak perlu terjadi. Kalau kita bisa kontrol diri dan berhati-hati. Sampai di sini podcast kita akan bertemu lagi di podcast lainnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih.